Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Semakin naik, semakin berat badannya harus bertanggungan. Tubuh Yesus basah oleh keringat dan tubuhnya menjadi lemah karena beban yang ada di pundaknya. Yesus akhirnya jatuh terjungkir di bawah salib. Apakah mengeluh, merasa dan menyesali atas apa yang terjadi dengan dirinya? Tidak. Buktinya ia tetap bangkit berdiri dan melanjutkan perjalanan sengsaranya. Salib bagi Yesus memang merusak dan melemahkan fisiknya, tetapi tidak menyakitkan atau mengecilkan perjuangannya. Semuanya karena Yesus sangat mencintai kita yang berdosa, dan kadang kita lebih suka memilih jalan yang berkebajikan dari yang dikehendakinya, supaya tidak biasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Fenomena yang membangun perumahan dan gedung di mana-mana, lahan yang karunia subur dan bisa dibangun tangan berfaedah telah banyak berubah menjadi area pembangunan. Namun tidak jarang pembangunan itu tidak memperhatikan ekologi dan dampak yang lebih luas, sehingga menyebabkan panas selama-lamanya. Di satu sisi, kadang kita hanya mengeluh dan mengeluh karena situasi yang memprihatinkan itu, dan kadang tidak berdaya untuk berbuat sesuatu. Kita diajak oleh Tuhan Yesus untuk tidak lagi mengeluh atau hanya merapau, tetapi menjadi pelopor kebaikan dan menjadi seberkas cahaya yang membuka mata setiap orang untuk memperjuangkan kebaikan bagi semua ciptaan. Sadarkah kita bahwa yang dibutuhkan oleh Yesus bukan hanya keluhan, tetapi keberanian untuk bangkit, dan bangkit. Tuhan Yesus Kristus, begitu mudahnya kami menyesal, mengeluh dan meratapi oleh karena perbuatan yang telah kami perbuat. Namun lewat jalan salib-Mu, Engkau mengajarkan kami untuk bangkit dan bangkit. Maka jangan biarkan hati kami tetap tertutup terhadap perubahan sikap dan pikiran kami yang tidak pernah memikirkan dampak yang timbul dari apa yang kami lakukan. Sebab Engkaulah Tuhan dan penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami. Biar kami jatuh lagi. Karena salib yang berat. Perhatian keempat, Yesus berjumpa dengan Maria. Kami menyembah Kau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Bukan para murid atau orang-orang yang takdir yang menemani Yesus dalam sengsara salib yang harus diderita, melainkan Bunda Marialah yang menemani dan mendampingi Yesus dengan penuh setia dalam penderitaan pada salib menuju Golgota. Yang dipanggil Yesus tidak hanya dosa-dosa kita, tapi juga termasuk kelestarian alam yang diciptakan pada awal mula baik adanya, kini menjadi busuk. Kerusakan alam yang terjadi secara besar-besaran dan tidak terkendali akibat penambangan pasir, penambangan batu di bukit, penambangan batu bara, dan penambangan emas di sekitar sungai. Semua kerusakan itu karena penambangan yang secara membabi buta, tanpa melihat bahwa tindakan itu mengancam kelestarian alam dan kehidupan masyarakat. Di manakah hati kita diletakkan? Beranikah kita seperti Bunda Maria, kendati dalam penderitaannya dan kesedihannya, tetap memberikan sedikit pengharapan dan penghiburan kepada Yesus untuk bertahan dalam deritanya? Sadarkah kita bahwa setiap tetes kebaikan dan kecintaan kita pada seluruh ciptaannya juga menjadi penghiburan dan sukacita melihat Yesus yang menderita karena dosa kita, seperti ketika Ia bertemu dengan dunia? Setetes kasih dari kelainan ilahi adalah satu kasih manusia,
Ia menghidupkan jiwa, memberikan hati, dan menimbulkan cinta pada sesama dan alam semesta. Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih, berilah kekuatan dan penghiburan kepada masyarakat yang menderita karena kerusakan lingkungan sekitarnya yang diakibatkan oleh penambangan ilegal. Semoga dalam kesedihan dan derita yang dialami mereka, kami mulai membangun kesadaran untuk bersikap adil pada bumi yang sedang menderita dan bersikap adil pula pada sesama yang menderita. Berkenanlah mempersatukan penderitaan mereka dengan salib-Mu sendiri yang harus Engkau emban, sebab Engkaulah pelita hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Oh Maria, Bunda Kudus, yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Untunglah di situ ada Simon dari Kirene yang mungkin tidak mengenal Yesus, tapi dengan tulus dan ikhlas untuk mau membantu menghibur salib Yesus. Lalu di manakah Simon Petrus yang pernah mengatakan kepada Yesus, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Ketika ditanya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Di manakah murid-murid Yesus yang selalu bersama dengan Yesus, yang tentu saja mengenal, memiliki gagasan dan ikatan yang lebih mendalam daripada Simon dari Kirene. Di tengah tantangan zaman yang semakin lama semakin berat dan diikuti dengan tuntutan ekonomi yang kian sulit, sangat jarang kita temukan orang yang mau meluangkan sedikit waktunya di tengah kesibukannya untuk memperhatikan yang ada di sekitarnya. Namun tidak jarang harus diakui, ada juga yang sungguh punya hati untuk memperhatikan lingkungan sekitarnya, dan bahkan sampai ketinggalan menghabiskan perjuangannya. Ketika kita berani memulai untuk memberi perhatian kepada seluruh alam penciptaan kita, sebenarnya kita ikut memikul salib Yesus. Mau dan beranikah kita juga memikul salib kita masing-masing, meskipun mungkin kecil dan tidak dipandang orang lain sebagai pemenang. Tuhan Raja semesta alam, kami bersyukur kepadamu karena kehadiran Simon-Simon baru dalam hidup kami. Mereka adalah orang-orang yang tanpa mau menerima imbalan sedikit pun memberikan perhatian terhadap keutuhan ciptaan-Mu dengan menjaga dan melestarikan pemberian-Mu. Berikanlah kekuatan kepada para pemerhati lingkungan tersebut agar tidak pernah menganggap perjuangannya sia-sia ketika tidak banyak orang yang menanggapi dan bahkan tidak mau terlibat. Demikian juga kami yang selama ini hanya diam saja dan lepas tanggung jawab. Semoga hati kami semakin terbuka dan api kasih yang menjadi teladan para pemerhati lingkungan sungguh dapat kami teladani. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Apapun yang Kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhatian Tuhan Yesus disampaikan oleh mereka.
Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Wajah ketetapan Yesus memang sudah sempurna. Tiada lagi orang yang peduli dengan Yesus, apalagi untuk memandang yang meringankan bebannya. Bahkan orang-orang pun jijik dekat dengannya, apalagi mau memberikan penghiburan. Namun Yesus tetap kuat dan mengesampingkan segala derita. Dia tidak hanya berupa fisik, tetapi juga batin, karena dia dan ucapnya dibuatkan bukan orang yang dekat dengannya. Takut dan tidak berdaya, mereka dikalahkan oleh cinta yang diberikan Tuhan Yesus kepada umatnya. Syukurlah dengan mereka yang mau mengusap wajah Yesus yang berdarah, berkeringat, kotor, dan berdebu. Apa yang dibuat Veronica meskipun tidak seberapa, tetapi memberikan segala kesejukan pada wajah dan hati Yesus. Dalam hal ini, Veronica sungguh memberikan teladan bagaimana ia mau melepaskan egoismenya dan rasa takutnya demi membantu orang lain yang membutuhkan. Kata-kata saja tidaklah ada artinya daripada sebuah keteladanan yang nyata dan konkret. Sadarkah kita bahwa tindakan kecil kita untuk saudara kita yang lemah dan terutama untuk alam semesta juga memberi kesejukan dan kesedaran bagi hati Yesus yang sungguh-sungguh menderita untuk kita? Tuhan Yesus Kristus, berbagai macam bencana telah melanda negara ini. Gempa bumi, tsunami, tanah longsor, likuifasi, banjir dan angin topan beliung. Semua bencana yang terjadi telah meluluh lantahkan rumah, harapan dan segala milik mereka yang terkena musibah. Semoga melalui teladan Veronica, kami dimampukan untuk dapat menjadi kain-kain yang menyejukkan dan memberi kesegaran dengan berani berbuat sesuatu, meskipun kecil, untuk meringankan beban mereka yang sedang menderita. Dan bagi mereka yang terkena musibah, semoga Engkau berkenan memberikan kekuatan agar tegar dan tidak patah semangat dalam menghadapi segala cobaan yang dideritanya. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dan wajahnya sudah dibersihkan dengan kain oleh Veronica, tubuhnya tidak dibersihkan. Salib yang memilih Yesus hampir tidak tertahankan lagi, dan Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Ia terpisah, ayaman beri kepalanya semakin dalam dada. Darah segera bercucuran lagi, rasanya pedih biru dan memang terasa di seluruh tubuhnya. Namun dia tidak mau terburu-buru oleh perasaannya. Dia segera bangkit dan meneruskan karya nebusanya. Usaha untuk mengembalikan alam sekali rusak memang pekerjaan yang tidak mudah. Dengan suara lantang, banyak orang yang menyerukan untuk secara serentak dengan kebolehan KPK mau mengembalikan semuanya yang telah rusak kembali ke tujuan dan maksud seluruh dan alam yang diciptakan. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kita mudah jatuh ke dalam kelemahan dan ketidakberdayaan. Kita mudah menjadi putus asa sehingga kemudian berusaha kita dengan sia-sia. Yesus telah mengajarkan kepada kita untuk memandang kejadian tanpa sebuah keluhan, tetapi terus-menerus memperbarui keperhatiannya serta tetap setia pada komitmen semula. Berikan kita setia terhadapnya dan komitmen kita seperti Yesus juga. Tetap setia pada misinya untuk menebus dosa kita dan mengembalikan kehidupan yang tetap kepada dosa
dan negerinya, sesama dan alam ciptaan. Allah Bapa yang penuh kasih, tidak jarang kami membuat kesalahan dan dosa yang sama. Kami tidak mau belajar dari apa yang telah kami lakukan, tetapi kami malah selalu mengulang apa yang sebenarnya tidak baik. Bukalah hati dan budi kami agar kami dapat melihat segala kekurangan dan belajar untuk tidak mengulanginya lagi. Berilah kami keberanian untuk mengubah apa yang dapat kami ubah dan menerima apa yang tidak dapat kami ubah, sehingga ketika mengalami kegagalan, kami tidak mudah putus asa, tetapi tetap bersemangat dalam memperjuangkan apa yang menjadi niat dan komitmen kami, terlebih untuk menjaga keutuhan ciptaan-Mu. Sebab Engkaulah Bapa dan Allah kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Yesus menghibur perempuan yang mengasihi. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Siapakah yang tidak Wilis dan Tilu dengan penderitaan orang yang tidak bersalah, tetapi harus menerima hukuman demi orang lain. Demikianlah yang sungguh dirasakan oleh perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus, sehingga tangisan dan tidak bisa bertahan lagi keluar dari matanya. Mengapa Yesus justru mengatakan kepada mereka, "Hai murid-murid Yerusalem, janganlah kamu menangisilah, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anak. Banyak orang mengatakan negara kita ini kaya akan alam yang indah dan damai. Namun di sisi lain, harus diakui banyak sekali kerusakan alam yang disebabkan oleh keegoisan manusia-manusia yang menempatinya, sehingga banyak bencana yang tidak dapat dihindari lagi. Situasi seperti ini tentu menimbulkan berbagai macam keluhan, kegelisahan, kecemasan, keprihatinan, dan menimbulkan rasa kasihan. Yesus memberi teladan bahwa menangis kita Anda tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi Yesus mengajak untuk selalu berpengharapan dan berada menjadi sumber penghiburan ketika dunia dilanda kecemasan dan kegelisahan yang tiada ujung penyelesaiannya. Daripada menunggu kehidupan, lebih baiklah kalau menyalakan diri. Tuhan Yesus Kristus, kami sadar bahwa kami kadang sering jatuh dengan yang namanya kasihan kepada mereka yang menderita. Tetapi tanpa sadar kami pun sering bersikap egois dan tidak ikut ambil bagian dalam penderitaan sesama. Ketika sesama kami membutuhkan air, khususnya di daerah-daerah yang setiap musim kemarau dilanda kekeringan, kami malah sering memboroskan air untuk kebutuhan yang kadang tidak perlu. Ampunilah kami ya Tuhan, dan gerakkanlah hati kami, agar tidak hanya jatuh pada rasa kasihan saja, tetapi juga mau solider dengan mereka yang berkekurangan. Sebab Engkaulah sumber kebaikan sejati, kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Allah, orang berdosa ini, dalam tobat yang sejati, kini akan kuratapi dosa dan pelanggaran. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia.
berusaha memperolehnya dengan menurut kekayaan Allah sepenuhnya. Tetapi tidak memungkinkan Allah Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkau tidak akan memberi cobaan melebihi dari kemampuan kami. Bantulah kami ya Tuhan, agar saudara-saudara kami yang terkena banjir juga tetap memiliki iman, harapan, dan kasih dalam menghadapi semua penderitaan dan tidak tenggelam dalam keputusasaan. Semoga berkat teladan-Mu yang mau bangkit, meski harus jatuh beberapa kali, kami selalu disemangati dengan semangat yang Kau miliki ketika harus menanggung beban salib karena dosa kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Pakaian Yesus berkata, kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Pakaian Yesus ditanggalkan dengan paksa sampai Yesus dipikul lupa. Dalam tradisi Yahudi, pakaian yang digunakan jadi dengan ditanggalkan pakaiannya, berarti orang tersebut diletakkan dirinya, yang berarti dipermalukan, dihina, dan dilecehkan. Namun Yesus menerima itu semua tanpa perlawanan dan sukarela. Bahkan ketika pakaiannya dibagi-bagikan kepada para saudara-saudara, dia dendam dengan Yesus. Bagi Yesus, pakaian yang melekat pada tubuhnya tidaklah penting dan bermakna lebih daripada cintanya. Yesus memang diperlakukan tidak selayaknya sebagai manusia, tapi semuanya itu tidak lukai hatinya yang kudus yang diberikannya kepada orang yang cintainya dengan wujud penuh hati, total dan tanpa syarat. Cinta Yesus menuju komplit dengan pemberian diri. Dalam hidup hari ini kita kerap kali takut dan malu mengakui bahwa tindakan kita adalah tidak manusiawi, baik terhadap sesama dan juga seluruh ciptaan Tuhan yang lain. Kita sering menganggapkan diri sebagai manusia yang memiliki manfaat lebih dari ciptaan lain, tetapi kita sering memperlakukan alam dengan semuanya. Perasaan kita timbul seperti orang Yahudi yang menganggapkan diri sebagai orang yang benar, dan orang lain salah sehingga perlu dihukum seberat-beratnya. Beranakah kita meninggalkan keegoisan kita dan melepaskan semua itu dengan berani menjadi agen kebaikan lebih sebagai badan bagi orang lain? Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami malu akan perlakuan kami terhadap-Mu dan juga terhadap lingkungan sekitar kami. Dengan seenaknya kami membuang sampah sembarangan, tanpa membedakan sampah mana yang bisa didaur ulang dan tidak. Sampah-sampah menumpuk di mana-mana tanpa pengelolaan yang baik, sehingga lingkungan kami yang dulunya nyaman untuk ditempati dan indah menjadi rusak karena perbuatan kami dan ketidakpekaan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, karena meski rela direndahkan dengan ditanggalkan pakaian-Mu, namun kami yang Kau tinggikan tidak peduli dengan lingkungan kami. Engkaulah Tuhan yang Maha Rahim dan Pengampun, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Pakaian-Mu dibagikan, martabat-Mu direndahkan. Kau tinggikan harkat-Mu.
Sebab dengan salib sucimu, Engkau telah menebus dunia. Bukan hanya karena penderitaan itu, melainkan juga karena digoreng oleh bangsa sendiri. Sadarkah kita bahwa perbuatan kita yang mau menghindari penyelenggaraan alam berkaitan dengan perbuatan kita Yesus? Sebaliknya, perbuatan kita yang merusak alam justru semakin menambah waktu yang terjadi pada kelahiran Yesus namanya salib besar. Yesus sembuh dengan salib Yesus. Manusia lama telah diberikan Yesus supaya tubuh dosa kita tidak kotor. Apa jangan kita menambahkan diri daripada dosa? Setiap kita yang tubuh untuk melaksanakan penciptaan pada binatang teknologi yang sama dan kita ambil bagian dari karya pengamatan alam dan mengingatkan dengan berita atas paku-paku yang mencapai. Ya Yesus, betapa kecil diri kami, begitu picik hati dan pikiran kami. Kasih-Mu yang Kau curahkan dalam hati kami, justru kami balas dengan menambah paku-paku di tangan-Mu. Kami tahu tetapi tetap tidak peduli pada ajakan-Mu untuk mencintai sesama dan alam ini yang juga ingin Engkau selamatkan. Kami lebih suka menggunakan AC, kulkas, dan lain-lain secara berlebihan yang ternyata telah merusak lapisan atmosfer, sehingga dunia menjadi panas dan musim menjadi tidak teratur tanpa diimbangi dengan pencegahannya. Aneka tumbuhan yang seharusnya dapat menyerap gas yang dikeluarkan oleh benda-benda itu telah kami tebangi, sehingga dampaknya sungguh merusak tatanan kehidupan yang sudah Engkau susun dengan cermat dan penuh perhitungan. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Dari salib Kau melihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang taat? Kemudian kedua, Yesus mempercayai kami menyembah Kau ya Tuhan dan bersyukur kepada. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kira-kira pukul 12 setelah para mengikuti seluruh daerah, saat dia Yesus bergerak dengan malam, tenaga Yesus telah habis. Darah dan air muncul dari luka-luka di kepala, punggung, kaki, dan sekujur tubuhnya. Dengan suara nyaring dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku ya Allah, mengapa Engkau meninggalkan aku? Kenapa Bapa menyelamatkan dunia untuk memberikan penyerahan dirinya secara total kepada Bapa? Dia memberikan dirinya untuk menyelamatkan kita yang berdosa dan menebus alam semesta yang rusak ini dalam penyerahan dirinya. Ya Bapa, ke dalam tangan serahkan ya Bapa. Sudah berkata demikian, Yesus sholat.
bukan kerelaan untuk berkorban, yakni dengan berani mengorbankan dan memberikan sikap-sikap yang cenderung membuat keberadaan seluruh alam terancam. Untuk itu, dalam hidup kecil seperti keluarga, dapat menjadi tempat yang pertama mewariskan diri yang baik bagi anak. Namun, kerjasama antara anggota keluarga sangat penting. Tetapi itu semua usaha akan sia-sia dan tanpa arti, karena yang terjadi bisa jadi hanya sendiri dan bahkan saling menyalahkan. Tuhan Yesus, Engkau telah mempersembahkan kurban yang sejati dan tak tergantikan oleh kurban manapun juga. Ampunilah kami karena kami lebih mementingkan kepentingan kami sendiri, tanpa pernah memikirkan nasib anak-anak kami di kemudian hari. Karena kerakusan dan ketamakan, kami telah mengambil dan mengeruk sumber daya alam secara besar-besaran, tanpa diikuti pengolahan dan pemeliharaan lagi. Tuhan, jangan biarkan kami hanyut dan semakin terperosok lebih dalam lagi, tetapi semoga semangat api cinta-Mu dan pengorbanan-Mu pun selalu tinggal dalam hati kami, sebab Engkaulah sumber kehidupan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafatmu menghidupkan. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sebagai itu, Maria sungguh merasakan penderitaan yang menderita ini. Namun tidak dalam keadaan iman manusia berbicara keluar kata-kata yang keluar dari mulutnya. Aku melihat Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Tidak hanya itu saja, tindakannya untuk setia menemani Yesus dengan beritanya dan ketika Yesus sudah wafat dengan pengakuannya dengan penuh kerinduan, menunjukkan bahwa kita melihat benar-benar menyerahkan seluruh hidupnya bagi Allah dan menjadi pelayan yang mulia. Ia setia dalam setiap perkara, bahkan sampai atas seluruh pengorbanannya. Wafat Yesus di kayu salib diperuntukkan untuk kemerdekaan dan keselamatan kita. Demikian juga semua yang ada di dunia ini diberikan Tuhan untuk kebahagiaan dan kesejahteraan manusia pula. Udara segar yang dulu dapat menikmati bersama dan sama-sama bernafas. Sekarang sudah tercemar dan tidak jarang berbuat kesalahan. Semua itu disebabkan oleh asap kendaraan bermotor, mobil, dan pengolahan pabrik dan pekerjaan. Situasi ini diperparah dengan tidak adanya penyerapan udara panas yang menjadi filter udara semakin rendah. Sebagai manusia yang berpendapat, tentu saja kita tidak rela membuat hidup menjadi tidak baik. Akan tetapi, kadang kita tidak dapat berbuat apa-apa. Namun berkat keteladanan iman, Bunda Maria dan akhirnya tetap menaruh kepercayaan kepada Allah menjadi depan untuk berani menghadapi segala persoalan yang menghadapi dan tentu saja Ya Tuhan, bantulah kami dan anugerahkanlah di dalam hati kami semangat untuk tidak berpangku tangan ketika melihat dan merasakan udara yang mulai tercemar ini terus berlanjut. Namun kami juga sadar bahwa tidak mudah mengubah suatu kebiasaan yang buruk menjadi baik. Namun bersama dengan Bunda Maria,
kami juga ingin menyerahkan dan mempercayakan segala niat baik kami dan juga usaha kami kepada Bapa, sebab Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami, tempat kami bernaung kini dan sepanjang masa. Amin. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan. Karena Tuhan telah menang. Yesus mengatakan, kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus telah mempercayai saya, tubuhnya mempertahankan dan kapaknya terkait, namun jiwa dan rohnya tidak mati, karena kematian yang bersifat dunia. Demikian pula jasadnya telah dikubur dalam sebuah makam baru, yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seorang. Akan tetapi seluruh hidup dan karya yang selalu tinggal dalam hati setiap orang beriman dan tumbuh berkembang. Sesungguhnya jikalau kita jatuh dalam badan dan mati, ia tetap satu diri saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Yesus berani mengalami segala rasa perasaan, bahkan dengan dimakamkan. Yesus mengalami kegelapan dan kematian bersama dengan manusia dosa. Itulah tindakan Yesus yang sangat perasaan dan sangat kesukaan kepada umat manusia dalam usaha mengembalikan kehidupan ciptaan yang lalu melalui kesalahan iman. Keluarga mempunyai arti yang besar. Semangat untuk perbaikan sikap dan kecenderungan negatif dapat dimulai dalam keluarga baik orang tua dan anak saling bahu-membahu. Kerjasama dan keterlibatan di antara mereka bertingkat kecil dampaknya bagi yang lain dan menjadi para cita ketika ketakutan dan ketakutan akan hasil anak hidup di masa depan akan dapat semakin tidak berhenti. Ya Yesus, Engkau telah melaksanakan kehendak Bapa dengan sangat sempurna. Engkau telah mengorbankan dirimu demi menyelamatkan umat manusia. Engkau telah wafat dengan cara yang sangat hina demi menyucikan umat manusia dan membebaskan dari belenggu dosa. Engkau telah mengubah salib dari lambang kehinaan menjadi lambang kemenangan. Dan dengan kemenangan inilah Engkau mengangkat harkat derajat manusia menjadi manusia baru, mendamaikan hubungan kembali dengan Allah Bapa. Ajarilah dan curahkanlah Roh-Mu sendiri, ya Tuhan, agar dalam kehidupan berkeluarga pun kami juga dapat melaksanakan tugas yang Engkau berikan kepada kami untuk mengembalikan dan menanamkan nilai-nilai yang lebih berwawasan cinta lingkungan di antara anggota keluarga, baik ayah, ibu, dan anak. Sebab Engkaulah teladan hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk dalam kematian, sampai bangkit mulia.
Tuhan hidupku, indahkan doaku, bila berharap padamu, Engkaulah sampai akhir nanti, Tuhanlah perisaiku. Mohon